Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh kasih, di pagi hari ini kami mengucap syukur karena Engkau telah membangunkan kami dengan nafas kehidupan yang baru. Terima kasih untuk berkat kesehatan dan kesempatan yang Engkau berikan untuk kembali merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami siap menerima kebenaran-Mu dan dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, banyak orang ingin dipercaya untuk hal-hal yang besar. Tetapi seringkali gagal menjaga hal-hal kecil yang dipercayakan kepadanya. Kejujuran dan tanggung jawab kadang dianggap sebagai hal yang remeh jika tidak ada yang mengawasi. Namun Tuhan menilai kesetiaan kita justru dari hal-hal yang tampaknya sepele di mata manusia. Alkisah, seorang pekerja pernah diberi tugas sederhana oleh atasannya untuk merapikan arsip di gudang. Tugas itu tampak remeh dan membosankan. Tetapi ia mengerjakannya dengan sepenuh hati. Beberapa bulan kemudian justru kesetiaannya pada tugas kecil itu membuatnya dipercaya memimpin proyek besar yang mengubah karirnya. Firman Tuhan hari ini dari Lukas 16 ayat 10-11 berkata, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar." Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Tuhan Yesus sedang mengajarkan sebuah prinsip yang sederhana tapi sangat mendalam maknanya. Kesetiaan tidak dimulai dari perkara besar, tetapi justru diuji dalam perkara kecil yang seringkali diabaikan. Dan ujian itu seringkali hadir di dalam rutinitas sehari-hari kita. Ketika Tuhan Yesus berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan Yesus sedang menekankan bahwa ukuran kesetiaan itu bukanlah dari besarnya tugas, melainkan dari sikap hati dalam melakukannya. Dalam hidup modern, perkara kecil juga bisa berarti hal-hal seperti menjaga waktu, menggunakan uang dengan bijaksana, atau berkata jujur, sekalipun tidak ada orang di sekitar. Hal-hal itu tampak sederhana, tapi justru disitulah integritas kita terbentuk. Ayat 11 kemudian menyinggung tentang mamon atau harta duniawi sebagai ujian awal sebelum Tuhan mempercayakan harta yang sesungguhnya kepada kita. Ini menunjukkan bahwa bagaimana kita mengelola hal-hal materi akan menentukan apakah kita layak dipercayakan tanggung jawab rohani yang lebih besar. Jika kita tidak jujur atau tidak setia dalam urusan keuangan, sulit bagi Tuhan untuk mempercayakan pelayanan atau berkat yang lebih dalam kepada kita. Kesetiaan ini juga berarti konsistensi. Dunia sering memuji orang yang spektakuler di dalam satu momen. Tetapi Tuhan mencari orang yang konsisten di dalam setiap momen. Bahkan ketika tugas itu tampak tidak dilihat, tidak diapresiasi oleh orang lain, Tuhan itu tetap menghitung kesetiaan kita. Injil mengajarkan bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia, bukan oleh perbuatan. Namun kasih karunia itu justru memampukan kita untuk hidup setia, bahkan dalam perkara yang paling kecil. Kesetiaan kita bukan untuk membuktikan diri di hadapan manusia, tetapi sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Yesus sendiri memberi teladan kesetiaan. Ia taat kepada Bapa bukan hanya dalam momen besar seperti penyaliban,
tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari selama 30 tahun sebelum pelayanan publiknya. Ia setia di dalam keluarga, dalam pekerjaannya sebagai tukang kayu, dan di dalam doanya setiap hari. Dari sanalah kita belajar bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk membangun kesetiaan yang memuliakan Tuhan. Dan Injil juga memberi kita pengharapan bahwa kesetiaan dalam hal kecil tidak akan pernah sia-sia. Mungkin dunia tidak memperhatikan, tetapi Allah melihat. Pada waktunya ia akan mempercayakan perkara yang lebih besar, baik di dunia ini maupun pada hari-hari yang mendatang. Kesetiaan dalam perkara kecil adalah batu loncatan menuju perkara besar di mata Tuhan. Karena itu jangan remehkan kesempatan untuk berkata jujur, bertindak penuh dengan integritas, bertanggung jawab, dan bekerja dengan sepenuh hati di dalam hal-hal yang sederhana. Karena disitulah kita sedang membuktikan bahwa kita layak dipercayakan lebih banyak oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami akan pentingnya setia dalam perkara kecil. Ajari kami untuk melihat setiap tugas, setiap kesempatan, setiap tanggung jawab sebagai sarana untuk memuliakan nama-Mu. Bentuklah kami menjadi hamba-hamba yang dapat Engkau percayai baik dalam hal kecil maupun hal besar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.